Sword of Coming, episode 231. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Serangan Chen Pingan yang kuat memicu rentetan tembakan yang kuat dan akurat dari para pemanah. Para penjaga yang ditinggalkan Jenderal Ma di kantor prefektur semuanya adalah prajurit elit terbaik yang dibawanya dari perbatasan. Kekuatan senjata mereka luar biasa, dan mereka juga sangat berpengalaman dalam perang dan pertempuran. Bahkan melawan seorang dewa dari pegunungan, mereka tetap dapat bekerja sama dengan sempurna. Chen Pingan melesat dari bubungan atap dan mendarat jauh di dalam kantor prefektur. Hanya butuh beberapa detik, namun ia sudah terpaksa menepis dua tembakan yang luar biasa dahsyat dan akurat. Aku Liu Gaoxin, putri pengawas prefektur Liu. Sang dewa tua datang untuk membantu sekutu kita. Tolong turunkan busur kalian, teriak gadis muda berlonceng perak itu. Chen Pingan mendarat di depan pintu aula utama. Ia tidak berbalik, melainkan melangkah dua langkah ke samping sambil mengulurkan tangan untuk menangkap anak panah yang melesat dari belakangnya. Anak panah itu diukir dengan pola awan kuno dan sederhana, serta tiga alur kecil yang berkilauan. Chen Pingan dengan santai melemparkan anak panah itu ke samping, membuatnya tertancap di tanah. Saudara Su, Zhang Sanfeng, apakah kalian ada di aula utama? Tanyanya dengan suara serius. Pelaku utama di balik insiden di paviliun Dewa Kota adalah dewa tua yang tampil di panggung tinggi di tengah danau malam itu. Seniman bela diri berjanggut lebat adalah orang pertama yang bergegas keluar. Zhang Sanfeng dan jenderal berbaju besi mengikutinya dari dekat. Seorang prajurit berbaju besi tembaga setinggi 9 meter melangkah maju sambil berteriak keras dan langsung menyerbu untuk melancarkan pukulan ke arah Chen Pingan. Chen Pingan terpaksa mengangkat tangan dan menangkis serangan itu. Prajurit berbaju besi tembaga ini telah dipanggil oleh sebuah jimat yang digambar dengan cermat oleh Taois Chong Miao. Jimat itu cukup kuat, meskipun tidak bermutu tinggi, kekuatan tempurnya masih bisa menyaingi seniman bela diri murni di puncak tingkat kedua. Namun, sendi-sendi prajurit berbaju besi tembaga itu mulai mengerang dan bergetar hebat setelah Chen Pingan menangkap tinjunya. Ia berderit keras, namun tetap tak bisa bergerak maju. Kepala prefektur Liu juga berlari keluar dari aula utama. Ia mendongak, dan melihat gadis muda berlonceng perak berdiri di atas tembok. Dia putriku, Liu Gaoxin. Tolong jangan sampai dia terluka. Teriaknya segera. Seniman bela diri berjanggut lebat itu buru-buru menjelaskan situasinya kepada orang-orang di sampingnya. Dia temanku, Chen Pingan, dan dia pergi ke paviliun Dewa Kota untuk menyelidiki situasi. Jenderal berbaju sirah itu mengangguk dan menggunakan lengannya untuk memberi isyarat militer. Para pemanah yang bersembunyi di sekitar kantor prefektur tidak langsung menyimpan busur mereka, melainkan menurunkannya sedikit dan beralih dari tarikan penuh ke tarikan setengah. Gerakan mereka sama persis, bahkan lengkungan busur mereka pun hampir sama persis. Su Yuanxia telah berkelana ke banyak negara sebelumnya, dan ia dengan cermat memperhatikan detail kecil ini. Ia langsung terkesan. Ia tidak menyangka bahwa tempat sebuku seperti negeri pakaian warna-warni juga memiliki prajurit yang begitu disiplin dan kuat. Jenderal Ma, yang menjaga gerbang timur kota prefektur, jelas merupakan seorang jenderal yang berbakat. Taois Chong Miao membuat segel tangan dan memerintahkan prajurit berbaju besi tembaga untuk kembali. Prajurit berbaju besi itu gagal menekan anak muda itu, jadi ada sedikit ekspresi tidak senang di wajah Taois Chong Miao saat ia mencibir. Huang tua abadi adalah pelaku utamanya. Hahaha, dasar bocah licik, aku merasa kaulah orang jahat yang mencoba memanfaatkan situasi ini. Pendeta Tao tua berjubah cerah itu menoleh ke pengawas prefektur Liu dan sang jenderal, lalu berkata, jika Huang, dewa tua yang sangat kuat, benar-benar pelaku utama dengan motif tersembunyi, lalu mengapa kita masih berdiskusi dan menyusun rencana di sini? Lebih baik kita menunggu kematian. Lagi pula, jika Huang, dewa tua, memang pelaku utama, lalu mengapa dia secara aktif memberi kita peringatan? Perlukah kita mengambil langkah ekstra ini? Kelihatannya memang tidak masuk akal, kata pengawas prefektur Liu setelah merenung sejenak. Namun, sang jenderal berbicara dengan adil untuk anak muda itu,
dan dia berkata, para kultivator sesat dan iblis sangat terampil dalam mengambil tindakan berisiko. Mereka tidak bisa dipandang melalui kacamata biasa. Pilihan terbaik saat ini adalah bersikap skeptis terhadap semua orang. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau kita dengarkan anak muda ini dulu? Liu Gaoxin melompat turun dari dinding dan berlari cepat. Gerakannya penuh energi, dan lonceng perak di pergelangan tangan dan kakinya juga berdentang dan memancarkan gelombang riak keemasan. Jelas bahwa ia sudah menjadi seorang kultivator sejati. Pengawas prefektur Liu tidak sempat memikirkan bagaimana putri bungsunya tiba-tiba menjadi abadi. Sesampainya di hadapannya, ia langsung bertanya dengan cemas, apa ada yang terluka? Dasar bodoh, kenapa kau masih saja berlarian kemana-mana sekarang karena kota prefektur ini begitu kacau dan berbahaya? Bodoh sekali. Liu Gaoxin menunjuk ke arah Chen Pingan dan memulai, yang abadi. Namun, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia telah salah bicara. Ini karena saat bergegas menghampiri, sang dewa tua, seorang pendekar pedang yang sangat terampil, secara khusus berpesan kepadanya untuk merahasiakan pertempuran di paviliun Dewa Kota. Ia masih enggan mengungkapkan identitas aslinya, karena khawatir ada iblis yang bersembunyi di dalam kantor prefektur. Ia tidak ingin menunjukkan kemampuannya kepada mereka. Liu Gaoxin buru-buru menebus kesalahannya, berkata, Chen Pingan dan aku bertemu hantu tulang perempuan di paviliun Dewa Kota. Dia adalah wanita cantik berjubah warna-warni yang tampil di panggung tinggi di tengah danau malam itu, dan dia adalah salah satu iblis yang membuat kekacauan di kota prefektur. Chen Pingan dan aku butuh banyak usaha untuk akhirnya menaklukkannya, namun Dewa Kota dan dua dewa bawahannya tiba-tiba juga takluk pada sihir iblis. Asap hitam mengepul dari wajah mereka, dan mereka hampir memburu kami. Untungnya, seorang dewa tua yang bisa mengendalikan pedang terbang bergegas datang saat itu dan menyelamatkan kami. Namun, sang abadi tua juga terluka parah karenanya, jadi dia menyuruh kami bergegas menjelaskan situasinya terlebih dahulu. Pria tua bermarga Huang itu sedang merencanakan harta abadi bersama sekutu-sekutunya. Sang abadi tua ingin aku memberitahumu untuk tidak membawa serigala ke kantor prefektur, ayah. Dia juga berkata bahwa jika perlu, dia pasti akan menawarkan bantuan lagi setelah dia memulihkan lautan Qi dan pedang terbangnya. Dia akan membantu kita menaklukkan iblis dan melenyapkan iblis. Ekspresi Chen Pingan tenang, dan dia memuji gadis muda yang cerdas dalam benaknya. Dibandingkan dengan perilaku Zulu di Gunung Mejago, dan sekelompok pemuda di luar kuil kumuh saat itu, Liu Gaoxin sungguh jauh lebih mengesankan. Semua orang segera kembali ke aula utama. Namun, sebelum mereka sempat duduk, seorang prajurit elit berlumuran darah masuk dan memberitahu mereka bahwa rakyat jelata yang tampaknya telah jatuh ke dalam pengaruh setan telah muncul di beberapa tempat di dalam kota prefektur. Orang-orang ini dengan kejam membunuh orang lain, terlepas dari apakah mereka keluarga, teman, atau tetangga. Rakyat jelata bagaikan seniman bela diri sejati yang telah jatuh ke dalam jalan setan, dan mereka semua memiliki kesamaan, yaitu darah merembes dari mata mereka. Mereka juga sangat lincah, dan ini membuat mereka sangat sulit dihadapi. Banyak prajurit dan penegak hukum telah terluka. Tak hanya itu, cahaya merah juga muncul serentak di banyak tempat di sekitar kota prefektur. Cahaya itu muncul di jembatan lengkung batu yang penuh sesak oleh para pelancong, di gang-gang sepi, dan di banyak tempat lainnya. Dimanapun cahaya itu muncul, tanaman akan layu dan ikan-ikan akan terbalik. Suasana di aula utama terasa hikmat. Kepala pengawas prefektur Liu dengan tegas menenangkan diri dan mulai mengatur anak buahnya. Selain memerintahkan orang-orang untuk bergegas ke gerbang timur secepat mungkin guna memperingatkan Jenderal Ma tentang potensi identitas Huang, orang-orang di dalam aula utama juga dibagi menjadi dua kelompok. Mereka akan menuju ke berbagai tempat di kota untuk menyelidiki kejanggalan dan berjaga-jaga terhadap kecelakaan lebih lanjut. Jika mereka bertemu makhluk iblis atau rakyat jelata yang terpengaruh, mereka berhak mengeksekusi mereka di tempat. Selain itu, para pejabat rendahan di kantor prefektur juga diperintahkan untuk meninggalkan kantor. Mereka bertugas memperingatkan rakyat jelata tentang situasi tersebut dan meminta mereka untuk segera pulang. Setelah itu, mereka tidak diizinkan meninggalkan rumah, dan mereka yang melanggar perintah tersebut akan dihukum berat seolah-olah mereka telah melanggar jam malam.
Su Yuanxia digabung dengan Zhang Sanfeng, yang pertama adalah seorang seniman bela diri sejati dan yang kedua adalah seorang pendeta Tao. Kombinasi yang sempurna. Sementara itu, Taois Chong Miao digabung dengan jenderal berbaju besi. Atas permintaan tulus Liu Gaoxin, ia digabung dengan Chen Ping'an. Namun, betapapun tidak egoisnya pengawas prefektur Liu, bagaimana mungkin ia bisa tenang melihat putrinya menerjang bahaya? Untungnya, seorang kultivator yang gagah berani menawarkan diri untuk pergi ke kediaman klan Zhao bersama Chen Ping'an dan Liu Gaoxin. Baru pada saat itulah pengawas prefektur Liu berulang kali memperingatkan Liu Gaoxin agar tidak gegabah. Ia terpaksa mendengarkan kedua kultivator kuat itu. Liu Gaoxin tentu saja sangat gembira. Ia mengangguk dan berjanji kepada ayahnya bahwa ia pasti akan berhati-hati. Namun, kepala prefektur Liu masih khawatir ia tidak menanggapi hal ini dengan serius, jadi ia menyeretnya dan memperingatkannya lagi. Gadis muda itu menjadi sedikit tidak sabar, tetapi lelaki tua abadi yang tampak muda di sebelahnya tiba-tiba berkata, "Nyonya muda Liu, jangan buat pengawas prefektur Liu mengkhawatirkanmu." Liu Gaoxin ragu sejenak sebelum menoleh ke arah Chen Ping'an. Ia melihat Chen Ping'an tidak marah, dan juga tidak memanfaatkan senioritasnya. Sebaliknya, ia hanya tampak ingin melakukan sesuatu dengan lebih baik. Meskipun Liu Gaoxin bingung dengan niat Chen Ping'an, ia tetap memaksakan diri untuk berpamitan dengan ayahnya dengan sabar. Ia berjanji kepada Chen Ping'an bahwa ia pasti tidak akan gegabah. Kepala pengawas prefektur Liu merasa sedikit lebih tenang, lalu menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Chen Ping'an dan sang seniman bela diri. "Kalau begitu, aku titipkan putriku pada kalian berdua," katanya tulus. Chen Ping'an dan seniman bela diri itu membalas sapaan itu. Mereka bertiga kemudian bergegas ke kediaman klan Zhao, yang hanya berjarak 2 jalan dari kantor prefektur. Seniman bela diri bermarga Dou itu menatap langit. Ia menggelengkan kepala dan mendesah penuh emosi, berkata, "Entah itu makhluk abadi dari pegunungan atau iblis dan iblis, tak satu pun dari mereka peduli dengan nyawa manusia fana. Seharusnya tidak seperti ini." Chen Ping'an tidak tahu harus menjawab apa, dan akhirnya memilih diam. Mereka bertiga tiba di depan kediaman klan Zhao, dan sudah ada pria dan wanita yang telah jatuh ke dalam wujud iblis, memamerkan gigi dan mengayunkan tangan mereka saat mereka menyerbu keluar untuk menyerang. Para pemanah dan penjaga di luar sebagian besar berasal dari kantor penegak hukum dan kantor prefektur, jadi bagaimana mungkin mereka menemukan pemandangan seperti itu sebelumnya? Lagi pula, mereka paling-paling hanya akan berurusan dengan pencuri dan perampok untuk pekerjaan mereka. Kebanyakan dari mereka pucat pasi, dan akurasi para pemanah sungguh tak tertahankan. Terlebih lagi, anggota keluarga dan pelayan dari klan Zhao secara mengejutkan terus menyerang ke depan bahkan setelah terkena panah. Chen Ping'an secara pribadi menyaksikan seorang anak laki-laki berwajah berdarah terkena panah kuat di dada dari jarak 20 langkah. Ia terpental dan jatuh ke tanah, tetapi ia segera berjuang untuk berdiri dengan panah yang mencuat dari dadanya. Setelah itu, ia memuntahkan darah sambil terus menyerang mereka. Formasi kasar para pemanah dan penjaga langsung dihancurkan oleh para rakyat jelata yang menyerbu dan telah jatuh ke dalam cara-cara iblis. Akibatnya, mereka tak punya pilihan selain terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan orang-orang yang tak takut mati ini. Jika Chen Ping'an dan yang lainnya tidak tiba tepat waktu, kemungkinan besar orang-orang yang bergegas keluar dari kediaman klan Zhao akan segera menyebar ke seluruh kota prefektur. Seperti wabah belalang, mereka akan menyebabkan kerusakan besar. Chen Ping'an tidak tahu apakah infeksi iblis ini bisa disembuhkan, jadi ia berfokus menggunakan tinju dan kakinya untuk mendorong orang-orang ini kembali ke kediaman klan Zhao. Liu Gaoxin membunyikan lonceng peraknya, dan bunga-bunga emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara dan melayang ke sekitarnya. Rakyat jelata iblis yang bersentuhan dengan bunga-bunga emas itu akan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi genangan darah kental. Bau busuk memenuhi udara. Seniman bela diri pengguna pedang bermarga Dou menghunus pedangnya, yang memancarkan cahaya putih salju yang menyilaukan. Setiap kali ia menebas, seorang rakyat jelata iblis akan terbelah menjadi dua, terlepas dari apakah mereka pria atau wanita, tua atau muda. Keahlian pedangnya sangat mengesankan, dan ia jelas seorang Grandmaster yang telah kembali ke keadaan kesederhanaan alami. Serangannya langsung dan sederhana, tanpa ada gerakan yang berlebihan sama sekali. Namun, dibandingkan dengan kemampuan pedang Su Yuanxia,
gerakannya tidak memiliki aura kasar seorang pejuang di medan perang. Sebaliknya, ada aura mistis tambahan. Kemungkinan besar dia adalah seorang Grandmaster bela diri tingkat 4 atau lebih tinggi. Orang ini belum menunjukkan kemampuan aslinya di aula utama kantor prefektur, dan jelas bahwa dia menganut apa yang disebut sebagai Grandmaster yang tidak meremehkan kekuatan mereka. Setelah menghadang gelombang rakyat jelata iblis dari kediaman klan Zhao, Liu Gaoxin mendapati tanah di sekitarnya berlumuran darah dan anggota badan yang terkoyak. Ia tiba-tiba berjongkok dan mulai muntah. Setitik cahaya merah tiba-tiba menyambar dan menghilang dari dalam kediaman klan Zhao, melepaskan aura yin yang terkonsentrasi. Melihat bahwa untuk sementara tidak ada bahaya di depan kediaman klan Zhao, Chen Ping'an dengan lincah melompati tembok tinggi kediaman itu dengan sekali hentakan kaki. Ia melesat menuju lokasi munculnya cahaya merah. Mengikuti jejak lampu merah, Chen Ping'an tiba di sebuah halaman yang elegan dan tenang dengan perpustakaan kitab suci 3 lantai. Seorang pemuda berpakaian putih duduk di tangga gedung dengan malas, salah satu tangannya memegang pipinya sementara tangan lainnya memegang sebuah buku kuno. Ia membuka mulut dan menguap. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pemuda yang sangat tampan itu melirik Chen Ping'an dan bertanya dengan senyum tipis, "Kenapa kau datang terlambat? Sikapmu sungguh luar biasa, jadi mungkin kau seorang dewa dari pegunungan. Atau kau seorang murid sekte yang berkelana di dunia seni bela diri?" Setelah duduk tegak, tuan muda dari klan Zhao membasahi jarinya dengan air liur dan dengan lembut membalik halaman bukunya. Setitik cahaya merah lain menyambar dan menghilang. Cahaya merah itu menjelma menjadi tali tebal, seolah seekor ular piton meliuk-liuk di udara. Setelah berhenti sejenak di dekat tembok tinggi halaman, ular itu hendak melesat ke suatu tempat di dalam rumah dan melekatkan diri pada tubuh seorang rakyat jelata. Chen Ping'an menepuk labu pemeliharaan pedangnya. Cahaya merah terang itu langsung terpotong-potong. Tuan muda berbaju putih mengangkat alisnya dan berkata dengan geli, "Oh, kau juga seorang pendekar pedang abadi. Sungguh mengesankan. Kudengar para pendekar pedang di 5 tingkat bawah memiliki daya hancur yang luar biasa, tetapi stamina mereka juga sangat mudah melemah. Setelah melepaskan beberapa semburan ki pedang yang menyilaukan, mereka mudah sekali kelelahan dan tak berdaya. Aku penasaran, apakah kau sama atau lebih kuat?" Tuan muda berpakaian putih itu memegang buku kuno itu di satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk membolak-baliknya dari awal hingga akhir. Puluhan garis cahaya merah setebal ibu jari dan menyerupai ular membubung tinggi ke langit di samping perpustakaan kitab suci. Garis-garis itu hampir melesat ke berbagai arah. Namun, tuan muda berpakaian putih melihat bahwa anak laki-laki dengan labu anggur merah tua di pinggangnya ternyata sedang ingin menyesap anggur. Ia baru saja akan mencibir dan mengejek anak laki-laki itu lagi, tetapi ekspresi wajahnya langsung membeku. Ini karena ular-ular merah bergaris di langit langsung teriris-iris oleh semburan cahaya putih yang bersilangan. Sensasi dingin kemudian menjalar ke gelabelannya, dan matanya terbelalak kaget seolah-olah ia telah melihat hantu di siang hari. Ia meninggal dengan kematian yang mengenaskan. Ternyata, pedang terbang itu tak hanya menembus kepalanya. Secercah ki pedang juga telah merasuk ke dalam tubuh dan jiwanya, dengan cepat memusnahkan seluruh vitalitasnya tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi. Chen Ping'an mengikatkan kembali labu anggur ke pinggangnya. Pada saat yang sama, yang pertama dan ke-15 kembali ke labu pemeliharaan pedang dengan santai. Seniman bela diri bermarga Do berdiri di atas tembok halaman, dan dia menangkupkan tinjunya ke arah Chen Ping'an saat melihat pemandangan ini. Tiba-tiba Chen Ping'an terpikir sesuatu, dan ia berkata, "Katakan pada Liu Gaoxin bahwa aku akan pergi ke kuil penguasa gunung dulu. Aku tidak akan lama." Sang seniman bela diri tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Tempat ini sudah terkendali, dan hanya ada beberapa orang kecil yang tersisa. Silakan tenang dan pergilah." Chen Ping'an merasa sedikit jengkel. Ia berniat mengakhiri pertempuran secepat mungkin, tetapi tindakannya membunuh musuh dengan pedang terbangnya masih terlihat oleh orang lain. Ia mengangguk setuju sebelum mengetukkan kakinya dan melesat pergi. Chen Ping'an berlari cepat menembus kota dan melompati tembok kota, dan akhirnya tiba di sebuah kuil penguasa gunung yang sepi mengikuti suara di danau pikirannya. Ia mendongak, dan melihat seorang cendekiawan anggun memanggilnya dari kuil penguasa gunung. Ada senyum di wajahnya, namun tubuhnya lemah dan bergoyang seolah-olah api yang hampir padam. Chen Ping'an ragu sejenak sebelum melangkah mendekat.
Dewa itu berdiri di balik ambang pintu di sebuah ruangan yang remang-remang, sementara Chen Pingan berdiri di luar di area yang sedikit lebih terang. Cendekiawan itu menangkupkan tangannya dan membungkuk hormat. Setelah berdiri tegak, ia tersenyum tipis dan berkata, "Ini pertemuan kedua kita. Aku Shen Wen, dan akulah Dewa Kota Prefektur Bluser. Aku telah mengawasi kota prefektur ini selama ratusan tahun. Hasil hari ini telah ditentukan oleh karma masa lalu, dan kesalahankulah yang menyebabkan hasil akhir ini. Seandainya kau tidak mencegahku jatuh sepenuhnya ke jalan setan, mungkin Dewa Kota Emas yang perkasa dari negeri pakaian warna-warni itu akan berakhir membantu para setan jahat itu. Mungkin aku akan menjadi dewa jahat yang membantai rakyatnya sendiri. Aku perlu berterima kasih atas bantuanmu." Cendekiawan itu tersenyum riang setelah mengatakan ini, lalu melanjutkan, "Aku tidak menyadari bahwa aku telah jatuh ke dalam jalan setan saat itu, jadi tindakanku pasti bodoh dan lucu di matamu, wahai pemuda abadi. Aku perlu berterima kasih kepadamu karena telah membantuku, sehingga aku tidak menyerang bangsaku sendiri dan berakhir dengan reputasi buruk dalam buku-buku sejarah. Aku juga perlu berterima kasih atas kejujuran dan kepercayaanmu. Kesediaanmu untuk mengembalikan kotak kayu biru itu kepadaku sungguh luar biasa." Saat memasuki balai Dewa Kota saat itu, Chen Pingan bersedia mengembalikan kotak kayu itu kepada Dewa Kota Shen Wen. Ini adalah perbuatan baik. Chen Pingan jelas memiliki harta karun saku, tetapi ketika mengembalikan kotak kayu biru itu kepada Dewa Kota Shen Wen, ia mengambilnya dari lengan bajunya, bukan dari harta karun sakunya. Ini menandakan bahwa pemuda asing itu selalu menganggap kotak kayu itu sebagai milik balai Dewa Kota. Itu adalah hati yang baik. Chen Pingan mengamati Dewa Kota Shen Wen dengan saksama, dan ia tidak lagi dapat mendeteksi jejak aura iblis. Ia pun menghela napas lega. Dia ragu sejenak sebelum menangkupkan tinjunya dan berkata, "Aku sedang berusaha melindungi diriku sendiri di aula Dewa Kota saat itu, jadi aku tidak punya pilihan selain menghancurkan patung emasmu." Shen Wen tak lagi tampil di hadapan orang lain sebagai Dewa Kota Emas dari negeri pakaian warna-warni. Ia melambaikan tangannya dan mengganti topik pembicaraan, bertanya, "Wahai pemuda abadi, apakah Anda seorang cendekiawan?" Chen Pingan merasa sedikit malu, lalu menggelengkan kepala dan menjawab, "Saya tidak bisa dianggap sebagai seorang sarjana. Saat ini, saya hanya tahu cara membolak-balik buku dan membuat beberapa catatan. Saya hanya berharap dapat mempelajari lebih banyak karakter dan prinsip-prinsip moral." Dewa Kota Shen Wen tersenyum dan bertanya, "Apakah Anda tahu tentang kegunaan pecahan patung emas?" Chen Pingan menggelengkan kepalanya. Dia memang tidak tahu. "Kau harus menjaga pecahan-pecahan emas itu," kata Dewa Kota Shen Wen lembut. "Terlepas dari apakah itu dewa-dewa resmi gunung dan sungai, dewa-dewa kuil Dewa Kota, atau dewa-dewa kuil bela diri dan kuil-kuil ilmiah, semua dewa yang menikmati persembahan dupa di dunia memiliki sesuatu yang disebut patung emas. Kami ditunjuk untuk posisi kami oleh Istana Kekaisaran, dan setelah itu kami akan dibuatkan patung emas. Setelah itu, kami akan memelihara sifat spiritual dan aura keilahian kami sendiri. Namun, patung emas juga dipisahkan berdasarkan tingkatan, seperti halnya pejabat dipisahkan berdasarkan pangkat. Patung emas dewa-dewa formal 5 gunung adalah tingkatan tertinggi, diikuti oleh dewa-dewa formal sungai-sungai besar serta dewa kota ibu kota, dan seterusnya. Benda di dalam kotak kayu biru itu adalah segel yang diukir secara pribadi oleh seorang Master Surgawi Agung dari kediaman Master Surgawi Gunung Longhu, segel pelindung Dewa Kota Prefektur Bluser, negara pakaian warna-warni. Ini adalah alat abadi yang sangat kuat yang memiliki kekuatan surgawi yang dahsyat, tetapi hanya dapat digunakan jika seseorang menyalurkan metode kultivasi 5 petir. Meskipun aku adalah Dewa Kota Prefektur Bluser saat ini, dewa-dewa sepertiku tidak mampu menggunakan teknik petir dari ortodoksi Taois. Sebenarnya, pemberian segel ini oleh kediaman Master Surgawi kepada Prefektur Bluser lebih merupakan gestur simbolis. Tujuannya adalah untuk melindungi Feng Shui Prefektur Bluser, dan bukan untuk memberikan kekuatan kepada Dewa Kota atau para pemurniki dari negeri pakaian warna-warni. Jika bukan karena segel Master Surgawi ini yang secara tak berwujud menghalangi para iblis, kuburan-kuburan tak bertanda yang dipenuhi aura kebencian di luar kota prefektur pasti sudah memengaruhi kita sejak lama. Chen Pingan berpikir sejenak dan bertanya, haruskah kuserahkan ini kepada pengawas prefektur Liu untukmu?
Atau haruskah kuserahkan kepada kaisar negeri pakaian warna-warni? Dewa kota Senwen dengan saksama menatap mata anak muda yang murni dan jernih itu. Ia kemudian melambaikan lengan bajunya dan berkata sambil tertawa lebar, para bijak mengajarkan kita bahwa artefak suci di dunia hanya boleh diberikan kepada mereka yang berbudi luhur.